Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati, NPM 21215110 dari kelas C. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pelaksanaan UTS teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Nomor 1 soalnya, tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan sistem lambang bilangan Maya. Nah, yang pertama dulu sistem lambang bilangan Babilonia, di mana sistem lambang bilangan Babilonia ini memiliki dua lambang bilangan dasar, yaitu satu, ini kayak gini bentukannya, ini 1 dan 10 bentukannya kayak gini. Nah, dalam sistem lambang bilangan Babilonia ini memiliki beberapa aturan-aturan untuk penulisannya. Aturan yang pertama, untuk menyederhanakan penulisan lambang bilangan itu digunakan simbol pengurangan. Gimana simbol pengurangan itu kayak gini, pengurangan itu sama dengan kayak gini bentukannya. Nah, kayak gini. Aturan yang kedua, untuk bilangan yang lebih besar dari 60 digunakan bilangan dasar 60. Dan aturan yang ketiga, untuk menghindari kekeliruan dipakai tanda selang. Tanda selang itu kayak gini. Selang kayak gini, selang. Ini pangkat di atas nanti. Nah, untuk soalnya itu 67.895. Nah, ini kan lebih besar dari 60. Jadi, nanti ini akan digunakan bilangan dasar 60. Hasilnya menjadi 18 dikali 60 pangkat 2 ditambah 51 dikali 60 pangkat 1 ditambah 30 ditambah 5. 60 pangkat 2 kan 3.600 dikali 8 jadi 64.800 ditambah dengan 51 dikali 60 pangkat 1. Jadi hasilnya 3060 ditambah 35. Hasilnya ini 67.895. Nah, untuk sistem lambang bilangan Babilonianya itu nanti akan dipakai angka-angka ininya. Angka 18, 51, 30 sama 5-nya aja. 60-nya itu enggak. Nah, kan tadi dalam aturan untuk menyederhanakan penulisan lambang bilangan nantinya digunakan sistem pengurangan. Nah, kalau misalkan nggak pakai sistem pengurangan kan, nanti hasilnya akan banyak. Jadi 10, ini 8, 8-nya banyak. Nah, ini satunya jadi 8. Nah, ini kan jadi banyak ya kan. Nah, tadi katanya dalam aturan untuk menyederhanakan itu menggunakan sistem pengurangan. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Jadi 20 dulu. Ini 20, kan ini 10 ya, ininya 2 jadi 20 dikurangi sistem pengurangannya kayak gini, dikurangi 2 berarti ini 2, ini 20, ini dikurangi ini 2, 20 kurang 2 itu 18 kan. Karena ini 18 itu berada di 60 pangkat 2, jadi ini ditambah selang. Selangnya itu ada 2 karena pangkat 2. Nah, selanjutnya yang 51. 51 berarti sepuluhannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 50. Ditambah dengan 1. Berarti ini 1. Ini 1. Hasilnya 51. Karena 51 ada di 60 pangkat 1, berarti ini ditambah selang 1. Terus tinggal yang 30 sama 5. 30 berarti ini sepuluhannya 3. 1, 2, 3. Ini 30. Ini 5, berarti satuannya itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hasilnya untuk lambang bilangan Babilonia dari 67.895. Yang kedua, sistem lambang bilangan Maya. Gimana sistem lambang bilangan Maya itu ini?
Untuk 1 itu titik 1, 2 titik 2, 3 titik 3, 4 titik 3, 5 itu garis, dan seterusnya. Nah, untuk sistem lambang bilangan maya itu juga memiliki aturan-aturan. Di mana aturan yang pertama itu bilangan yang lebih kecil dari 19 itu dipakai bilangan dasar 20. Aturan yang kedua, bilangan yang lebih besar dari 19 itu dipakai bilangan dasar 18 kali 20, 18 kali 20 pangkat 1, sampai seterusnya hingga 18 kali 20 pangkat N. Aturan yang ketiga itu ditulis dari atas ke bawah. Ini soalnya 67.895. Nah ini kan berarti lebih besar dari 19. Ini pakai aturan yang kedua, berarti bilangan yang lebih besar lagi dipakai bilangan dasar 18 kali 20, 18 kali 20 pangkat 1, sampai 18 kali 20 pangkat N. Ini hasilnya jadi 9 dikali 18 kali 20 pangkat 2. Ditambah 8 dikali 18 kali 20 pangkat 1. Ditambah 10 dikali 20 ditambah 15. Ya. Jadi nanti jadi nanti yang diubah ke sistem lambang bilangan Babilonianya itu angka-angka yang ininya aja, angka-angka yang ada di depannya aja. 9, 8, 10 sama 15. 9 ini berarti ini titik 4 sama garis ini. Terus 8. Nah, tadi kan aturannya ditulis dari atas ke bawah. 8 tuh ini titik 3 sama garis. Terus 10. 10 tuh ini ya. 10 tuh garis 2. Garis 2. Terus 15 itu ini. Garis 3. Tuh 2, 3. Nah, ini sistem lambang bilangan maya untuk 67.895. Ini kan 9, ya kan? Ini 8, ini 10, ini 15. Ini. Selanjutnya nomor 2. Soalnya, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Nah, bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan real, di mana bentuk umum dari bilangan kompleks itu Z sama dengan A ditambah BI. A-nya itu merupakan bilangan realnya, B merupakan bilangan imajiner. Nah, dalam soal ini diketahui berarti A-nya atau bilangan realnya itu akar 6, B-nya atau bilangan imajinernya itu negatif akar 2. Nah, untuk menyelesaikan suatu persoalan bilangan kompleks kayak gini, dibantu sama koordinat kartesius, di mana sumbu X ini menunjukkan bilangan realnya, X menunjukkan bilangan real, Y menunjukkan bilangan imajinernya. Berarti ini X, X-nya itu atau sumbu realnya itu akar 6, Y-nya itu atau bilangan imajinernya itu negatif akar 2. Nah, ini kan koordinat kartesius ya. Sedangkan di soal itu salah satunya ditanyakan dalam bentuk polar. Nah, dalam bentuk polar itu berarti dalam koordinat kutub. Dimana kalau misalkan koordinat kartesius kan titiknya ini X, Y ya. Sedangkan kalau misalkan koordinat kutub atau bentuk polar itu dicarinya titiknya itu R, theta. R-nya ini merupakan jari-jarinya ini, dan theta-nya itu merupakan sudutnya. Nah, karena yang ditanyakan ini merupakan bentuk polarnya, berarti langkah pertama kita mencari R-nya. Koordinat kutub atau polar itu kan R, theta ya. Kita cari R dulu, atau jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jari itu bisa pakai Pythagoras. Ini R, berarti
R itu merupakan sisi miring. Karena menggunakan rumus Pythagoras berarti sisi depan ditambah sisi samping untuk mencari R atau sisi miring. Berarti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X-nya itu akar 6. Akar 6 kuadrat ditambah Y-nya itu negatif akar 2. Negatif akar 2 kuadrat. Sama dengan ini akar 6 kuadrat. Akar dikuadratkan berarti akarnya hilang. Dan kuadratnya juga hilang, berarti 6 hasilnya ditambah. Ini akarnya hilang juga. Karena ini negatif, pangkat 2, pangkatnya positif, berarti nanti hasilnya positif. Berarti ini 2. Sama dengan 6 ditambah 2, 8. Jadi disederhanakan lagi, berarti 4 dikali 2. Kali. Sama dengan 2 akar 2. Berarti R-nya diketahui. Ditemukan 2 akar 2 R-nya. Nah, tadi kan udah diketahui, udah ditemukan R-nya itu 2 akar 2. Sekarang cari tetanya. Dimana untuk mencari teta itu bisa menggunakan rumus sin, cos, sama tan. Nah, sekarang aku mau pakai sin. Sin teta. Sin teta itu Y per R kan. Nah, ini Y-nya itu negatif akar 2. R-nya tadi ini 2 akar 2. Di atas akar 2, di bawah akar 2. Berarti dicoret habis. Berarti hasilnya negatif 1/2. Berarti teta sama dengan sin 1/2. Berarti sin teta 1/2 berarti negatif 30. Nah, karena ini kuadran 4, ini berada di kuadran 4 kan. Berarti tetanya itu sama dengan 360 dikurang 30. Ini derajat. Sama dengan 330 derajat. Ini tetanya. Berarti bentuk polarnya itu R, teta. R-nya 2 akar 2. Tetanya 330 derajat. Berarti bentuk polarnya 2 akar 2, 330 derajat. Nah, tadi kan udah ya diketahui. Ditemukan dalam bentuk polarnya, yaitu 2 akar 2, 330 derajatnya ini. Nah, sekarang dalam bentuk Euler. Bentuk Euler ini merupakan bentuk eksponen, di mana rumusnya itu Z sama dengan R E pangkat I theta. Nah, habis itu tinggal disubstitusikan. Z sama dengan R-nya itu 2 akar 2, 2 akar 2. E tetap, pangkat I tetap, tetanya 330 derajat. Nah, ini merupakan bentuk Eulernya. Nomor 3. Misalkan operasi lingkaran tambah dan lingkaran kali dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A lingkaran B sama dengan A tambah 2B kurang 5. A lingkaran kali B sama dengan 2A tambah B kurang AB. Nah, apakah setiap unsur R masing-masing mempunyai inverse operasi lingkaran tambah dan lingkaran kali? Nah, untuk mencari inverse itu kan rumusnya A ditambah inverse sama dengan I. Di mana I itu merupakan unsur identitasnya. Jadi, kalau misalkan untuk mencari inverse, langkah pertama kita harus mencari unsur identitasnya terlebih dahulu. Di mana rumus dari unsur identitas itu sama dengan A ditambah unsur identitas sama dengan A. Nah, yang pertama dulu untuk operasi lingkaran tambah. Lingkaran tambah, A lingkaran tambah sama dengan A tambah 2B kurang 5. Kita mencari unsur identitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama itu untuk operasi lingkaran tambah. Nah, yang pertama berarti kita mencari unsur identitas untuk operasi lingkaran tambah ya. Tapi kita pakai pemisalan dulu. Misalkan unsur identitas I itu sama dengan B. Unsur identitas itu sama dengan B. Berarti A tambah I sama dengan A, berarti A
ditambah 2B kurang 5 sama dengan A. Ini tinggal dipindah ruaskan, berarti 2B sama dengan A kurang A ditambah 5. Di 2B sama dengan A kurang A habis, berarti sisa 5. B sama dengan 5/2. Berarti ini unsur identitas operasi lingkaran tambah itu 5/2. Nah sekarang jika sudah diketahui unsur identitasnya, baru mencari inverse-nya. Inverse itu A tambah I inverse sama dengan I unsur identitas. Misalkan pakai pemisalan lagi, inverse itu I kapital, inverse sama dengan P misalkan inverse itu sama dengan P. Berarti untuk operasi tambah itu A tambah 2P dikurang 5 sama dengan I unsur identitasnya, berarti 5/2. Nah habis itu tinggal dipindah ruaskan. 2P sama dengan negatif A ditambah 5/2 ditambah 5. Berarti 2P sama dengan negatif A ditambah 15/2. Berarti ini P sama dengan negatif A ditambah 15/2 dikali 1/2. P sama dengan negatif A/2 ditambah 15/4. Nah berarti unsur inverse untuk operasi lingkaran tambah itu negatif A/2 ditambah 15/4. Nah untuk mencari inverse dari operasi lingkaran kali itu rumusnya sama kayak lingkaran tambah. Kita harus mencari dulu unsur identitasnya. Berarti rumus untuk inverse lingkaran kali itu A dikali inverse sama dengan identitas. Identitasnya rumusnya A dikali identitas sama dengan A. Berarti kita cari dulu unsur identitasnya dulu untuk operasi lingkaran kali. Berarti misalkan lagi, kita pakai pemisalan lagi untuk identitas, unsur identitas itu misal B. Misal identitas itu sama dengan B. Berarti operasi kalinya itu 2A ditambah B kurang AB sama dengan A. Berarti ini B kurang AB sama dengan A kurang 2A. Ini tinggal di faktor. 1 dikurang A sama dengan A dikurang 2A berarti negatif A. Di B sama dengan negatif A/1 dikurangi A. Nah ini unsur identitas untuk operasi kali. Nah sekarang mencari inverse-nya. Inverse itu kan rumusnya A dikali inverse sama dengan identitasnya sama dengan B berarti. Nah kita misalkan lagi untuk inverse-nya itu misal sama dengan Q. Sama dengan Q. Berarti ini untuk operasi lingkaran kali itu berarti 2A ditambah Q dikurang AQ sama dengan unsur identitasnya ini berarti negatif A/1 kurang A. Q dikurangi AK sama dengan negatif A/1 kurang A dikurang 2A. Ini yang ruas kiri berarti difaktorkan. Berarti Q sama dengan 1 dikurangi A. Sama dengan negatif A/1 kurang A dikurang 2A kuadrat per 1 kurang A. Berarti Q sama dengan negatif A kurang 2A kuadrat per 1 kurang A dikali 1/1 kurang A. Q sama dengan negatif A kurang 2A kuadrat per
1 ditambah A. Nah, ini inverse untuk operasi lingkaran kali. Berarti tadi kan pertanyaannya, apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi lingkaran tambah maupun lingkaran kali? Jawabannya iya, mempunyai inverse. Nah, untuk inverse lingkaran tambah itu tadi negatif A per 2 ditambah 15/4. Dan untuk inverse operasi lingkaran kali itu negatif A dikurangi 2A kuadrat per 1 ditambah A.